Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marlina Kumalasari, NIM 21.11.4010. Saya merupakan ketua dari kelompok SO Perspektif, yang di sini kita akan membahas algoritma penjabaran Shortest Job First atau SJF. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Definisi Shortest Job First. Algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka SJFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip algoritma penjadwalan ini adalah proses yang memiliki CPU burst paling kecil dia layani terlebih dahulu. Skema Shortest Job First. Ada dua skema dalam Shortest Job First, yaitu non-preemptive, adalah pemilihan proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Proses ini tidak dapat terjeda atau diselam. Yang kedua ada preemptive, proses yang dipilih adalah proses yang memiliki sisa waktu eksekusi. Teknik ini juga dikenal dengan nama Shortest Remaining Time First. Kelebihan Shortest Job First yang pertama dan terakhir adalah paling optimal, karena algoritma ini memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Kekurangan Shortest Job First. Kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Shortest Job First, non-preemptive. Di sini kita sajikan Gantt chart untuk mengilustrasikan seperti apa algoritma dari SJF non-preemptive. Di sini ada P1 yang datang pada waktu ke-0 dengan burst time-nya itu 7. Karena ini non-preemptive, jadi ketika ada proses yang masuk pada waktu kedua, proses yang kedua ini harus menunggu proses pertama itu selesai. Jadi mereka akan mengantri menunggu dalam daftar antrian. Termasuk dengan P3 yang berada di waktu keempat dan P5 yang berada di waktu P4 yang berada di waktu kelima. P1 selesai pada waktu kelima. Di sini P1 sudah selesai. Kemudian pada waktu ke-7 P3 akan dijalankan terlebih dahulu karena P3 memiliki burst time yang lebih kecil jika dibandingkan dengan P2 dan P4. Kemudian P3 selesai pada waktu ke-8. Pada waktu ke-8 ini masuklah P2. Karena di sini P2 dan P4 itu memiliki burst time yang sama, kita mengikuti urutan. Jadi yang lebih dahulu datang adalah P2, maka dari itu yang diseleksi terlebih dahulu adalah P2. Kemudian setelah itu P2 selesai pada waktu ke-12. Pada waktu ke-12 ini P4 mulai dieksekusi sampai selesai pada waktu ke-16. Waiting time. Di sini kita menghitung waiting time dengan cara waktu selesai eksekusinya kita kurangkan dengan waktu datangnya. Di sini P1 itu mulai dari 0, dia tidak menunggu, jadi dia langsung dieksekusi sehingga waiting time-nya tidak ada atau 0. Terus kemudian P2 itu dia selesai pada waktu ke-8 dan dia datang ketika waktu kedua sehingga 8 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian P3 itu selesai pada waktu ke-7. Kemudian dikurangkan dengan kedatangannya ketika waktu ke-4 ini. Jadi sama dengannya 3. Kemudian
P4 itu dia selesai pada waktu ke-12 dan dikurangkan dengan waktu kedatangannya yaitu waktu ke-5 sehingga hasilnya 7. Total dari waiting time ini adalah 16. Rata-rata dari waiting time itu menggunakan rumus total dari semua hasil waiting time setiap proses dijumlahkan dibagi dengan ada berapa proses yang diproses. Seperti ini ada 1 sampai 4. Nah, ini kita bagi 4. Jadi hasilnya sama dengan 4. Kemudian kita menghitung turnaround time. Itu dengan cara burst time ditambah waiting time. Di sini sudah tertera burst time-nya masing-masing ya dari P1 sampai P4. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan waiting time-nya di sini hasilnya. Kemudian hasil totalnya turnaround time-nya itu adalah 32. Rata-rata dari turnaround time-nya adalah 32. Kita bagi dengan banyaknya prosesnya itu ada 4 sama dengan 8. Baiklah, kita lanjutkan dengan shortest job first. Di sini juga ada Gantt lagi dan tabel yang menyajikan permasalahannya ya. Di sini kita bisa lihat ada P1 sampai P4 ya, dengan waktu kedatangannya masing-masing dan burst time-nya masing-masing. Di sini P1 masuk pada waktu ke-0, waktu ke-7. Kemudian ketika sedang dieksekusi, pada waktu kedua, P2 datang dengan burst time yang lebih kecil dibandingkan dengan P1, sehingga dia dieksekusi terlebih dahulu, dan P1 berada di daftar tunggu. Kemudian pada waktu keempat, masuk lagi proses ketiga atau P3 dengan burst time yang lebih kecil dari P2, yaitu 1, sehingga dia dieksekusi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan P2 dan P1 menunggu di daftar tunggu. Kemudian pada waktu kelima ini sudah saatnya P4 itu masuk. P4 masuk, tapi karena kita lihat nih dari burst time-nya ini, yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu yang P2, sehingga yang dieksekusi itu adalah P2 terlebih dahulu. Kemudian saat waktu ke-7 itu di sini ada P4 yang dieksekusi terlebih dahulu dikarenakan eksekusi P2-nya sudah hilang ya. Di sini kan dari waktu 5 ke 7 itu sudah bertambah 2. Jadi harusnya P2-nya ini sudah hilang. Makanya di antara P4 dan P1 yang kita jalankan terlebih dahulu adalah P4 karena burst time-nya itu 4. Jika dibandingkan dengan P1 yang burst time-nya 5, jadi jelas P4 lebih sedikit. Kemudian pada waktu ke-11 ini, di sini P4 hitungannya sudah hilang ya. Kemudian tinggal P1. P1 mulai dieksekusi. Tersisa dengan burst time-nya 5 sampai selesai di waktu ke-16 ini. Kemudian untuk menghitung waiting time, P1-nya seperti rumus yang sebelum di SJF non-preemptive juga. Jadi waktu selesainya kita kurangkan dengan waktu kedatangannya. Seperti inilah hasilnya. Dengan total waiting time-nya adalah 12. Kemudian rata-rata waiting time-nya itu total keseluruhan waiting time-nya ini adalah 12 dan banyaknya prosesnya adalah 4, sehingga dibagi menjadi hasilnya 3. Turnaround time-nya itu masih dengan rumus yang sama, burst time plus waiting time, dengan burst time-nya yang sudah kita menurut tabel ini, kemudian kita tambahkan dengan hasil dari waiting time ini, kemudian hasil totalnya adalah 28. Rata-rata dari turnaround time-nya itu kita total TAT-nya ini kita bagi dengan banyaknya proses itu ada 4 sehingga menghasilkan 7. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.